Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang MySQL. Dan di video kali ini, kita bakal ngebahas yang namanya ini, limit dan offset. Ini bisa diartiin ya, limit adalah batas, yaitu kita bisa membatasi data-data yang akan kita munculkan dari database ke website kita. Misalnya, kita punya data ada 1000 di database, kita mau munculin nggak langsung 1000, tapi 100 aja dulu. Nah, kita bisa pakai limit. Jadi, nanti limitnya 100, berarti data yang akan muncul ke website kita adalah 100 data pertama aja. Nah, ini fungsinya bisa dibilang kayak meringankan website kita. Jadi teman-teman bisa bisa ngebayangin ada 1000 data dimunculin langsung secara bersamaan ke website. Otomatis kan berat banget tuh kan prosesnya. Jadi dengan adanya limit kita ngebatasin nggak langsung semua tapi sebagian-sebagian. Coba bandingin antara 1000 data yang langsung muncul sekaligus dan 100 data yang muncul. Mana yang lebih berat munculin 1000 data atau 100 data? Otomatis lebih berat 1000 data kan, makanya limit bakal membantu kita supaya website kita nggak terlalu kelebihan beban buat munculin data sekaligus 1000 tadi. Sedangkan offset ini bisa dibilang kayak kita mau memunculkan data setelah setelah data yang keberapa. Misalnya offset 2, maka data yang muncul selanjutnya adalah data yang ketiga, kayak begitu. Nanti bakal lebih jelas pas kita prakteknya, jadi nggak usah pusing-pusing dulu pas aku jelasin kayak gini. Kita bakal lebih oprek-oprek lebih jelas lagi di prakteknya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum ke prakteknya, aku mau ngeliatin contoh nyata pemakaian limit dan offset dulu ya. Ini aku udah nyari contohnya di Bukalapak. Teman-teman tahu lah ya, website Bukalapak. Nah, contoh pemakaian limit dan offset bisa kita lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kita dikasih tampilan produk-produknya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita bakal nemuin angka-angka kayak begini yang bisa diklik. Yang kalau kita klik kedua, maka dia ke halaman 2 nih, page sama dengan 2. Nah, ini namanya kalau teman-teman belum tahu adalah pagination. Untuk membuat pagination ini dibutuhkan limit dan offset. Nah, itulah yang aku bilang tadi. Aku mau ngeliatin contoh nyata pemakaian limit dan offset, yaitu di Bukalapak ini. Nah, aku liatin lagi, balik ke halaman 1. Limit adalah yang aku bilang kayak tadi ya, membatasi data supaya nggak muncul sekaligus semua. Kalau teman-teman lihat nih, ada 99 halaman, otomatis satu halaman aja sebegini banyaknya dikali 99 halaman, sebegini banyaknya kali 99, hitung aja tuh ada berapa produk. Nah, kalau langsung kita munculin semua ke dalam satu halaman, ke dalam satu page ini, pasti bakal membutuhkan waktu yang banyak ya. Juga website kita bakal berat banget karena meload data sekaligus banyak. Nah, gunanya limit kita membatasi di sini. Nah, kalau kita lihat-lihat, Bukalapak ini menggunakan limit berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, dikali 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Berarti Bukalapak ini menggunakan limitnya 30. Satu halaman cuman munculin 30 data aja. Nah, kita lihat pemakaian limit kayak begini. Cuman 30 data. Terus pemakaian offsetnya kayak mana? Kita lihat di halaman 2. Nah, di halaman 2 lihat ya. Yang pertama adalah Sonar Power ACDG bla 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 bla. Sedangkan yang di sini adalah Grip Caret Tolson Original, berarti nggak override kan? Nggak apa? Data ini, si grip karet ini di yang terakhir tapi nggak diulangi di sini. Artinya, gimana ya, aku agak bingung nyampeinnya.
Pokoknya intinya dia udah limit ke 30, ketika kita pindah halaman maka yang muncul adalah data ke 31 sampai seterusnya sampai 60 pasti ini ya di next. Berarti ini data ke 61. Nah, offsetnya kayak mana? Berarti yang perlu teman-teman ketahui, offset itu selalu berbeda di setiap page atau setiap halaman. Aku jelasin lagi. Di sini limitnya 30. Ketika kita next, data yang muncul adalah data ke 31. Otomatis kita bisa tahu bahwa ketika ini muncul limitnya 30, ketika page 2 diklik, ini limitnya tetap 30, offsetnya adalah 30. Jadi data yang muncul pertama adalah ke 31. Mungkin kayak yang aku bilang tadi, di prakteknya bakal lebih jelas, oke? Kayak begini aja penjelasan penggunaan bentuk nyata dari limit dan offset. Yang penting teman-teman tahu dulu penggunaan fungsi, manfaat, apalagi istilahnya yaudah. Pokoknya manfaat limit dan offset adalah kayak begini. Kita nggak memunculkan data sekaligus banyak, tapi kita batasin per berapa terserah kita. Sekarang kita bakal praktek penggunaan limit dan offset. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, baru kepikiran nih, offset itu bakal aku anggap sebagai jumlah data yang nggak kita ikutin di select data kita. Misalnya, ketika kita offset adalah 1, maka data yang kita nggak munculin adalah si Budi nih, karena dia data pertama, dia nggak ikut muncul. Kalau kita set data offset sama dengan 2, maka yang nggak muncul adalah si Budi sama si Annie Granger, karena 2. 1 data, 2 data. Maka data yang bakal muncul pertama kali adalah Anto First Man. Kayak begitu. Yang aku anggap lebih mudahnya untuk pengertian offset. Jadi langsung aja kita prakteknya ya. Di sini kayak biasa aku bakal percobaan menggunakan table murid. Kalau dilihat-lihat datanya muncul seperti ini. Data pertama adalah Budi, data terakhir adalah Longgarwe. Nah, untuk penggunaan limit, sintaksnya kayak mana? Sintaksnya aku buka di tab baru dulu di sini. Nah, aku bakal edit inline aja. Select bintang from murid, isinya kayak begini. Kalau kita menggunakan limit, kita bisa kayak begini aja, hapus ya di sini. Tinggal ketik aja limit. Kita mau ngelimit atau mau membatasi data yang muncul ada berapa. Kalau yang tadi di Bukalapak kan ada 30 data limit yang dimunculin sekaligus, satu halaman, berarti kan limitnya 30. Kita bisa ngeset mau muncul berapa data aja. Contoh, aku bakal ngelimit 3, yang artinya aku akan memunculkan data sebanyak 3 aja. Go. Nah, data yang muncul cuma 3. Mulai dari Budi Sky High, Annie Granger, sampai Anto First Man. Kalau kita lihat, Budi Sky High, Annie Granger, Anto First Man. Bisa dilihat ya, datanya berurutan dari yang pertama dulu sampai ketiga. Karena kita limitnya adalah 3. Tuh, Budi, Annie, Anto. Budi, Annie, Anto. Sekarang kita coba limitnya ubah jadi 5. Edit inline, 5. Go. Yang muncul adalah Budi sampai Alan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat Budi sampai Alan Hailong. Budi sampai Alan Hailong. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Kita pelan-pelan aja lihatnya. Di sini ada Budi, Ani, Anto, Andi, Alan. Budi, Ani, Anto, Andi, Alan. Nah, ternyata terbukti dengan penggunaan limit 5, kita memunculkan atau kita membatasi data yang muncul cuman 5 data aja dari sebegini banyak data. Dan berurutan dari data yang pertama sampai yang kelima. Pokoknya data sampai berapanya sesuai limit yang kita set. Kalau 5 berarti 5 data aja yang muncul. Kalau 3 data aja yang muncul. Nah, kayak begitu. Gampang kan penggunaan limit ya. Nah, penggunaan limit ini bisa dikolaborasikan dengan yang lain-lain teman-teman. Contohnya order by, where, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu teman-teman bisa coba sendiri, tapi aku bakal contohin
satu aja, kolaborasi dengan where. Jadi aku bakal lihat select murid di mana where, ini hapus dulu ya biar teman-teman ngerti. Where aku bakal set kelas sama dengan 2. Jadi aku munculin anak murid yang kelasnya 2 aja, terus aku batasin limit 5 data. 5 data. Jadi aku mau munculin anak-anak murid yang kelasnya sama dengan 2 dan 5 data aja yang muncul. Ketika go, maka yang muncul adalah anak murid kelas 2 aja. Sebanyak 5 data. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kayak begitu kita bisa kolaborasikan. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, gimana kalau limitnya melebihi dari data ini? Coba contohnya, anak-anak kelas 2 kan bisa kita hitung ya, cuman ada 5 aja data anak kelas 2 di sini. Ini kelas 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, gimana kalau coba kita set limitnya ada 10? Kita coba 10, kita ganti go, hasilnya tetap 5. Kenapa? Ya, kita kan ngebatasin 10, tapi data yang kita punya cuma 5 di database. Ya udah, munculin aja semuanya begitu. Pokoknya intinya limit ini cuma membatasi maksimalnya berapa. Kalau nggak nyampe dari maksimal ya udah munculin semua. Oke, itu contoh penggunaan kolaborasi dengan where. Teman-teman coba sendiri, order by, group by, terserah. Kalau nggak mau nyoba sendiri juga nggak apa-apa. Kalau mau nyoba sendiri ya lebih bagus supaya lebih ngelatih lagi. Limit teman-teman udah ngerti ya. Sekarang kita offset. Nah, untuk offset otomatis kita menggunakan limit dulu baru bisa pakai offset. Sekarang aku bakal balikin dulu, nggak pakai where. Kita balikin lagi limitnya sama dengan 3, yaitu kita membatasi data murid sebanyak 3 data aja. Yang akan muncul adalah 3 data, mulai dari yang pertama Budi sampai Anto. Bisa dilihat di sini data pertama sampai data ketiga. Nah, sekarang gunanya offset adalah kayak yang aku bilang tadi, aku ngasih tahu gampangnya ke teman-teman, offset itu adalah data yang nggak kita ikut sertakan atau data terakhir yang nggak kita ikut sertakan. Contohnya Budi Sky High, Ani Granger, Anto Freshman adalah 3 data yang kita mau. Nah, sekarang kalau aku kasih, aku mau data yang muncul itu mulai dari Anto. Jadi Budi sama Ani ini nggak muncul. Mulai dari Anto sampai Alan aja. Kalau kita hitung kan Anto 1, Andi 2, Alan 3. Kita tahu kita cuma mau munculin 3 data. Otomatis query kita udah benar, limitnya sama dengan 3. Oke, kita udah tahu query kita bakal menghasilkan 3 data aja. Sekarang kita gimana mikirnya supaya yang muncul adalah Anto, dimulai dari Anto, bukan Budi. Nah, di sinilah kita menggunakan offset. Jadi, untuk menggunakan offset tinggal limit sama dengan berapa, terserah, spasi, offset. Nah, kita hitung. Kita mau munculin angka data yang pertama adalah Anto. Berarti kan data yang nggak ikut adalah Budi sama Ani, ada 2 data. Berarti kita bisa offset sama dengan 2. Ketika kita go, lihat hasilnya. Ada 3 data, 1, 2, 3, dan dimulai dari Anto. Kita lihat, tadi kita mau Anto kan. Nah, itu dia, Anto, Andi, Alan. Anto, Andi, Alan. 3 data dimulai dari Anto. Ternyata kita berhasil mendapatkan 3 data, 2 data yang pertama nggak muncul. Nah, bisa dilihat ya, bisa disimpulkan, itulah fungsi dari offset. Kita setting offset sama dengan 2, yaitu kita nggak ngikutin data sebanyak 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi, 2 data pertama nggak ikut, dimulai dari setelah data yang setelah offset. 1, 2, 3. Nah, mulai dari Anto sebanyak 3. Kayak begitu ya, teman-teman sekarang ngerti gimana penggunaan offset. Kayak yang aku bilang tadi, offset adalah data yang nggak diikut sertakan. Kalau kayak gini, artinya yang nggak diikut sertakan adalah sebanyak 2 data. Kalau di sini gimana? Nah, kalau di sini tadi kan kita hitung ya, datanya ada 30 limitnya. Berarti ketika page kedua, query-nya bakal berubah jadi limit sama dengan 30, offset sama dengan 30. Karena data yang ke-30 ini
data yang terakhir dari ini nggak ikut lagi otomatis. Offsetnya adalah 30 juga, seharusnya kayak begitu. Oke, teman-teman udah ngerti, itulah penggunaan limit dan offset. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini, teman-teman. Udah ngerti tentang limit, udah ngerti tentang offset. Jadi kita tahu gimana cara nggak membebani website kita dengan nggak munculin data sekaligus banyak, tapi kita batasin terserah mau berapa. Ya, itu tadi penggunaan limit dan offset. Kalau teman-teman belum ngerti, silakan ulang-ulang sampai ngerti. Oke, kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini, silakan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru. Buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.